Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa, berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Komunikasi Bisnis. Melanjutkan materi selanjutnya, yaitu terkait penulisan laporan bisnis. Apa itu penulisan laporan bisnis? Penulisan laporan bisnis ialah penulisan laporan yang memiliki sifat netral atau tidak memihak, yang memiliki tujuan yang jelas dan berisi rencana penyajian fakta untuk tujuan bisnis tertentu. Tujuan penulisan laporan bisnis di sini ada beberapa macam. Yang pertama adalah untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Yang kedua, untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam perusahaan. Yang ketiga, untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Keempat, untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan, baik itu keperluan internal maupun eksternal dalam suatu perusahaan atau bisnis yang sedang dijalankan. Yang kelima adalah untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan-keputusan atas masalah tertentu. Dan yang keenam, untuk memperoleh sumber pendanaan atau membuka bisnis baru. Jadi di sini banyak sekali ya rekan-rekan mahasiswa terkait kenapa kita harus membuat suatu laporan bisnis gitu ya. Mungkin dari sisi keuangan atau mungkin dari sisi administrasi, atau setelah kita melakukan suatu event apa, bagian produksi dan sebagainya, sehingga bagaimana nanti perusahaan itu bisa memantau sejauh apa perkembangan di masing-masing bidang atau di masing-masing divisi yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya, di sini adalah penulisan laporan bisnis dapat digolongkan menjadi beberapa. Yang pertama adalah menurut fungsinya, di sana ada laporan informasional, yaitu yang berisi laporan untuk memberi sebuah informasi, yang di sana itu rekan-rekan mahasiswa ada fakta-fakta, tapi tanpa melakukan suatu analisis, kesimpulan, dan tanpa memberikan rekomendasi, jadi bersifat informal. Yang kedua adalah laporan analisis, yaitu yang di sini merupakan laporan yang menyajikan fakta dengan menganalisis dan mengimplementasikan, kemudian menyimpulkan, lalu memberi suatu rekomendasi. Jadi ada rekomendasi-rekomendasi yang nantinya untuk perbaikan atau mungkin kekurangan-kekurangan yang nantinya bisa untuk diperbaiki. Selanjutnya di sini kategorinya adalah menurut subjeknya. Di sini laporan bisnis dibagi yang pertama laporan yang dapat dibedakan menurut departemen di mana suatu laporan itu diperoleh. Jadi tergantung departemen di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah laporan akuntansi yang mungkin kalau sering ya kita belajar akuntansi disuruh membuat suatu laporan, laba rugi dan sebagainya, personalia, produksi, yang di sini adalah sesuai dengan departemen-departemen yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah terkait penulisan laporan bisnis digolongkan menurut keasliannya. Yang pertama adalah laporan otoritas, yang di sini disusun atas dasar permintaan atau kuasa dari orang lain. Jadi mempunyai otoritas untuk memberi kuasa untuk membuat suatu laporan terkait bisnis yang mungkin sedang direkomendasikan atau yang dibuat oleh seseorang tersebut. Yang kedua adalah laporan sukarela. Di sini adalah berdasarkan inisiatif kita. Atau mungkin ketika kita punya bisnis kecil-kecilan gitu ya, punya warung kelontong atau bisnis mungkin ada ya, saya kemarin melihat status mahasiswa dia punya bisnis buka di depan pinggir jalan gitu ya, buka terang bulan gitu ya. Ya itu kan juga perlu ya namanya laporan, paling tidak pendapatan selama mungkin 1 hari ini berapa, nanti laporan akhir berapa, ada kenaikan enggak setiap bulannya, setiap minggunya. Itu nanti bisa untuk memantau perkembangan dari usaha yang kita buat.
Yang ketiga adalah laporan swasta. Di sini adalah yang disusun oleh organisasi atau perusahaan swasta. Yang keempat adalah laporan publik, sehingga di sini adalah dibuat oleh lembaga pemerintah atau lembaga yang dibiayai oleh negara, sehingga dipublikasikan secara umum. Lalu menurut frekuensinya, itu yang pertama ada laporan berkala. Jadi dilaporkan secara berkala, secara periodik, baik itu mungkin harian, bulanan, semesteran, ataupun juga secara tahunan, gitu ya. Ini salah satu contohnya adalah laporan penjualan. Sehingga kita tahu kalau mungkin kita suatu perusahaan yang membuat suatu mungkin pabrik baju gitu ya. Oh, di mungkin sepekan ini penjualan saya berapa? Terus hasilnya berapa, keuntungan berapa, itu bisa kita lihat. Yang kedua adalah laporan khusus. Jadi laporan atas kejadian yang unik atau khusus. Nah, tiba-tiba dalam suatu perusahaan ternyata mengalami krisis. Nah, itu kan tidak yang diharapkan ya, tapi perlu ada suatu laporan. Kendalanya apa, karena apa, penyebab, sehingga nanti solusi-solusi yang ditawarkan itu bisa paling tidak menjembatani masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Lalu menurut kegiatan proyeknya, yaitu agenda, yaitu suatu dokumen yang biasanya terdiri atas jadwal pelaksanaan dan topik yang akan dibahas dalam pertemuan. Jadi sudah teragendakan. Yang kedua adalah resolusi, yaitu laporan singkat secara formal yang berisi konsensus suatu pertemuan. Dan ketiga adalah notulen. Nah, biasanya kalau kita sering mendengar itu adalah tolong notulennya gitu ya. Jadi catatan-catatan penting ketika kita melakukan suatu pertemuan atau rapat yang diadakan di perusahaan atau tempat kita bekerja. Dan di sini ada bagian pokok penulisan laporan bisnis yang kemarin sudah saya jelaskan gitu ya. Di sana ada pendahuluan. Tahu ya kalau dalam pendahuluan itu berisi tentang apa? Yaitu berisi yang harus kita pertimbangkan, baik itu mungkin rencananya seperti apa, masalah yang terjadi, maksud penulisan laporan itu seperti apa, ruang lingkupnya, metodologi dan sebagainya. Nanti bisa dipelajari atau dibaca di PPT yang sudah saya kasihkan. Lalu yang bagian yang kedua selain pendahuluan itu adalah teks. Kalau teks itu berarti berisi terkait dengan isi dari laporan tersebut. Apa yang perlu kita tulis dalam isi? Yaitu tadi mungkin perkembangannya seperti apa, terperinci kegiatannya seperti apa, dan sebagainya. Dan terakhir adalah penutup. Dalam bagian penutup berarti di sana ada rangkuman, kesimpulan, serta rekomendasi dari acara atau mungkin pelaksanaan laporan yang sudah kita buat. Sehingga nantinya apa yang harus kita perbaiki, apa yang mungkin perlu kita tambah, atau mungkin apa yang perlu kita hilangi, sehingga itu nanti bisa menekan boleh jadi secara keuangan perusahaan, atau mungkin berarti kalau keuangan perusahaan ini terlalu banyak, berarti apa yang harus kita tekan, atau mungkin ini terlalu banyak terkait dengan itu ya karyawannya, apalagi di zaman krisis seperti ini. Baru kita semuanya serba sulit nggih, rekan-rekan mahasiswa boleh jadi di perusahaan saudara mungkin yang malam bekerja gitu ya, ada penurunan karyawan yang tidak perlu dihilangkan, lebih dirampingkan dan sebagainya. Itu mungkin ada rekomendasi yang memang untuk kemajuan di perusahaan yang mungkin kita buat nantinya, atau boleh jadi yang tempat kita bekerja atau bisnis yang kita jalankan. Itu ya. Dan pengorganisasian isi laporan bisnis. Jadi dalam menyusun tubuh laporan bisnis itu ada beberapa, baik itu cara deduktif yang berisi laporan dari belakang ke depan yang menjelaskan ide pokok atau rekomendasi terlebih dahulu sebelum kita menjelaskan hal-hal yang rinci. Jadi pokoknya itu apa? Nah, itu kita jelaskan, rekomendasinya kita jelaskan dulu, yang kita inginkan seperti ini, sebelum mungkin menjelaskan hal-hal yang mungkin lebih detail lagi, sehingga ketika kita membaca itu maksudnya seperti ini. Atau sebaliknya cara induktif, jadi kita menjelaskan fakta-fakta yang ada dulu, kenyataan-kenyataan yang ada dulu sebelum mungkin kita menyimpulkan, kita punya ide, kita punya rekomendasi dan sebagainya. Ini adalah cara menyusun teks penulisan laporan bisnis.
lalu terkait dengan metode yang kita gunakan itu seperti apa. Dan kemarin teman-teman sudah ya, kalau mungkin yang mungkin sudah bekerja di bagian penjualan, saya sudah pernah membuat gitu ya, atau mungkin punya pengalaman sendiri untuk membuat laporan apa ya, laporan penjualan, atau mungkin bagian personalia yang boleh jadi terkait mungkin karyawan yang masuk mungkin atau karyawan yang keluar dan sebagainya. Bagian keuangan juga seperti itu, terkait dengan keuangan perusahaan, ataupun mungkin bagian-bagian lain yang memang setiap perusahaan itu punya aturan masing-masing gitu ya. Dan ini adalah beberapa contoh terkait dengan laporan ya, terkait apapun itu, baik itu mungkin laporan bagian personalia, laporan penjualan dan sebagainya. Tergantung perusahaannya mintanya seperti apa gitu ya. Biasanya sudah ada poin-poinnya seperti ini gitu ya. Yang pastinya tidak lepas terkait dengan kop suratnya, tanggal surat, dan terakhir biasanya ada tanda tangan dan stempel dari perusahaan tersebut ya. Mungkin itu ya rekan-rekan mahasiswa terkait membuat atau menulis laporan bisnis gitu ya. Saya kira mahasiswa semuanya bisa mempraktekkan gitu ya. Kalau kemarin memang karena kita adalah komunikasi bisnis, saya minta untuk tugasnya kemarin adalah membuat terkait kurikulum vitae, atau boleh jadi terkait kita membuat lamaran pekerjaan ataupun tugas-tugas saya sebelumnya. Itu adalah tujuannya ketika kita dihadapkan nanti, ketika kita bekerja nantinya, pasti kita tidak lepas dari yang namanya yang sudah kita pelajari ini, walaupun mungkin ini baru ilmu-ilmu dasar gitu ya, karena memang nanti banyak ilmu-ilmu ataupun pelajaran-pelajaran yang mungkin kita bisa dapat mungkin karena kita sudah masanya seperti ini gitu ya. Kita bisa lihat di internet, kita bisa sharing dengan teman dan sebagainya. Mungkin itu ya teman-teman mahasiswa, saya cukupkan sekian. Kita ketemu lagi di pekan depan di pelajaran yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.